Ini ada yang orang tuanya meninggal di sini. Pak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu jamaah Ikam Hanes mungkin masih dalam perjalanan, dan juga sambil menunggu yang edarkan daharan saujuan, ini ada informasi dari salah seorang jamaah kita bahwa ayahnya meninggal di Lampung, sehingga beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini. Mungkin tidak Lampung ya. Bisa dibuka di grup pengajian kalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaget. Kalau lebar pun orang-orang enggak jelas loh. Saya yakin baik kan. Iya, sono. Hah? Apa jelas? Pun salaman saya kalau tadi itu enggak.
Kalau saya ingat suratnya haji maksiat-nya. Saya jagain. Ada orang. Monggo yang sudah dapat tujuan keodaran sambil menunggu yang lain ini bisa dirahapi. Kalau diriakan nanti tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ibu bapak sekalian, tidak sampai 1 bulan lagi kita akan menghadapi ibadah sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban yang insya Allah tahun ini tanggal 10 Zulhijjahnya di situ kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat Id, diteruskan dengan berangkat jatuh pada hari Rabu 10 Zulhijjah bersamaan dengan tanggal 28 Juni 2023. Kita juga disyariatkan untuk melaksanakan ibadah bagi yang tidak berpotong tidak haji, ibadah Syam Arafah tanggal 9 Zulhijjahnya berarti tanggal 27 Juni ya. Nah, Syam Arafahnya itu hari Selasa tanggal bersamaan dengan tanggal 27 Juni 2023. Kemudian kalau tanggal 10 kita belum punya rezeki, masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban 3 hari berikutnya pada hari tasyrik
tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah Dzulhijjah ya, atau 11, 12, 13 besar istilah Jawanya itu. Dan pada 3 hari tasrik itu juga kita disyariatkan untuk banyak memandangkan takbir, tahlil dan tahmid, atau tahlil, tahmid dan takbir. Batasnya adalah sampai maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Itu karena maghrib itu sudah masuk tanggal 14-nya. Jadi hari tasrik pertama itu berarti hari Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, jadi batasnya malam minggu ya, masuk waktu malam minggu itu adalah sudah tanggal 14 Dzulhijjah. Sekali lagi kepada ibu bapak yang sudah dapat tunjukan daharan, silakan di rahapi sambil menunggu jamaah yang lain mungkin masih dalam perjalanan. Menurut Al-Quran, ibadah kurban itu juga bukan hanya disyariatkan kepada orang Islam, seperti halnya puasa yang juga diperintahkan kepada umat sebelum umat Islam ini. Kurban juga begitu. Dalam surat Al-Hajj, surat nomor 22, kalau ibu bapak sekalian baca ayatnya 34, nah di situ disebutkan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyad urus mallahi alama rozak nahum. Jadi bagi tiap-tiap umat kami jadikan, telah kami jadikan atau kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi syariat kurban ini ternyata juga syariat yang sudah sangat tua Bu ya. Cuma aja kita tidak tahu bagaimana syariat kurban yang disyariatkan kepada umat sebelum kita. Bahkan kita sejak zaman Nabi Adam ya sudah ada ibadah kurban itu. Sepertinya ini sudah banyak yang lalu dan ibu-ibu sampai nangsal tujuan darat. Alhamdulillah. Jadi sepertinya sudah bisa kita mulai pengawasan pada malam hari ini. Seperti biasa kita akan memulai dengan tadarus. Kita malam ini lupa kata baca di mana? Ayat berapa Ustaz? Oh, sampai 190 ya. Berarti sekarang Al-Baqarah 191. Sekali lagi monggo mushafnya dibuka. Ini kalau yang tidak bawa mushaf, tidak membawa smartphone, ini di sini masih ada 2 mushaf, ini bisa dipakai. Nah, jadi setelah tadarus kita akan mendengarkan uraian terhadap makna atau kandungan ayat-ayat Al-Quran yang malam ini akan disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Profesor Dr. Haji Sutrisno MAG. Untuk itu mari kita awali, kita buka pengawasan pada malam hari ini bersama-sama dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan Kiai Ali untuk menuntun kita bertadarus surat Al-Baqarah ayat 191. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hadirat rahimakumullah, marilah kita meneruskan tadarus kita Al-Baqarah 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. ولا تقاتلوهم عند مسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka,
dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Bapak sekalian, tadarus kita sampai ayat berapa barusan? 194. Minggu depan kita mulai dari 195. Selanjutnya acara inti gini pengawasan bagaimana isi ayat-ayat Al-Quran yang nanti merupakan maudhu, materi-materi tertentu yang terkait ayat-ayat yang terkait dengan topik-topik tertentu yang malam ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Duna, Bapak Profesor Dr. Haji Sutrisno MAG. Moga Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu wa kafa bila syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Yang kita muliakan para ustaz, ustazah, para kiai, ini semakin banyak kiai yang hadir pada malam hari ini. Para pengurus pengajian kalam, Pak Ketua dan seluruh pimpinan. Mula pertama kita bersyukur pada malam hari ini bisa melanjutkan kajian kita. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari selama ya mungkin sekitar 60 menit kita fokus untuk sebentar melakukan muhasabah, untuk melakukan evaluasi, untuk memikirkan tentang kehidupan ini. Taruh misalnya kita hidup di dunia ini, masing-masing usia kita relatif. Misalnya antara 60 sampai 70 tahun. Rata-rata 70 tahun. Hidup dunia yang 70 tahun ini, coba kita ingat kira-kira nanti hidup kita di alam kubur, alam barzakh itu berapa lama. Setelah itu kemudian ada yaumil ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian serangkaian sekian banyak dilalui. Kemudian yang di akhirat, surga atau neraka, itu kira-kira berapa lama.
Nah, kenapa ini penting? Supaya kita nanti itu tidak menyesal, supaya kita bisa menggunakan kesempatan kita hidup di dunia ini sesukses mungkin. Tapi sukses dalam pengertian sukses yang hakiki menurut Allah dan Rasul. Jadi misalnya dibuat rata-rata, taruh hidup kita di dunia ini 70 tahun. Ini sudah digunakan ketika lahir sampai usia kira-kira 12 tahun, itu masa pertumbuhan. Kemudian masa perkembangan, itu misalnya sampai usia 20 atau 22 tahun. Kemudian mulai masa produktif, taruh usia 23 sampai 65 tahun. Kemudian sudah mengalami penurunan, produktivitasnya sudah menurun. Kalau digambarkan di Quran itu kan semula tidak ada, kemudian diciptakan dari air mani, kemudian dalam kondisi lemah, yang ketika masih kecil lemah, kemudian tumbuh kembang menjadi kuat, kemudian melemah, akhirnya kembali pada Allah. Coba kembali ke tadi, taruh misalnya kita betul-betul usia produktif, itu taruh usia 24 sampai 65 tahun. Nah, sehingga kita sudah ya usia dari lahir 0 sampai 23 tahun itu digunakan untuk pertumbuhan persiapan. Terus kalau usia 24 sampai 65 itu berapa tahun ini? 40 ya? Atau 40-an tahun. Setelah itu kemudian terus menurun, karena dia sudah semakin banyak berbagai macam gangguan, mungkin penyakit dan seterusnya. Taruh misalnya kita betul-betul yang produktif itu 40 tahun. Bagaimana yang 40 tahun ini bisa menyiapkan diri kita secara yakin, secara pasti, itu hidup kita di dunia ini, apalagi nanti ketika menjelang sakaratul maut, dan hidup kita di alam kubur yang mungkin lamanya bisa ratusan ribu tahun atau mungkin jutaan tahun, dan yang di akhirat khalidina fiha abada. Nah, coba hal ini mulai kita agak teliti sedikit, agak cermat sedikit, supaya kita betul-betul bisa menyiapkan dengan baik. Nah, kan sekarang ini masing-masing dari kita itu dalam mengisi hidup di dunia ini berbeda-beda. Nah, perbedaan itu biasanya ditentukan oleh seberapa tingkat keyakinan kita terhadap adanya hidup kembali setelah kita mati. Keyakinan kita terhadap bagaimana kehidupan di alam kubur atau alam barzakh itu. Berbagai macam kisah kehidupan itu memang dikisahkan di dalam Al-Quran, baik kehidupan dari umat-umat terdahulu, kehidupan di alam dunia sekarang, kehidupan menjelang sakaratul maut, kehidupan di alam kubur dan di akhirat, itu banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Cuma persoalannya,
itu seringkali tidak menganggap penting memahami isi Al-Quran. Karena tidak begitu penting memahami isi Al-Quran, nah, akhirnya tidak menjadi fokus perhatian kita. Kemudian hidup kita itu mengikuti yang selama ini kita lihat, kita perhatikan yang terjadi mulai kita lahir di dunia ini sampai situasi sekarang. Jadi kenapa banyak sekali, bahkan mungkin hampir semuanya hidup di alam dunia yang kira-kira 70 tahun, tapi aktivitasnya sekedar untuk dunia yang 70 tahun itu, tidak mempersiapkan yang bisa jutaan tahun di alam kubur, tidak menyiapkan kehidupan yang kholidina fiha abada di akhirat besok. Ini kadang-kadang kita itu berpikir begini, baru yang namanya memimpin Indonesia yang kira-kira waktunya hanya 5 tahun, itu seakan semuanya dikerahkan untuk 5 tahun itu, sampai melupakan yang kholidina fiha abada besok di akhiratnya. Jadi seakan-akan hidup itu hanya di dunia ini saja. Padahal seharusnya dunia ini semata-mata untuk menyiapkan hidup kita besok di alam berikutnya. Kan kita saksikan kan banyak sekali data, fakta, kenyataan. Orang menyiapkan hidup di dunia itu sampai rela pergi kemana saja, pada waktu jam berapa saja. Bapak Ibu bisa menyaksikan, apa itu di jalan raya, apa itu di stasiun kereta api, apa itu di terminal, apa itu ada di bandara, ya kan? Banyak yang itu bukan 24 jam. Itu dari segi waktunya, dari segi tempatnya. Kalau kelihatan jelas untungnya, jelas materi yang didapatkan, atau rupiahnya, atau yang langsung kasat mata, itu dimanapun tidak kelihatan jauh. Hampir setiap hari melalui media sosial diberitakan betapa banyak orang Indonesia yang bekerja, ada yang terjebak di Myanmar, ada yang di Thailand, ada yang di Filipina, seperti yang paling banyak di Malaysia. Itu dengan risiko apapun mereka lakukan. Bahkan banyak yang naik kapal, kemudian karena tidak menggunakan izin yang resmi, surat yang resmi, ya namanya tidak resmi kan, sampai ada yang dikejar-kejar, ada sampai kapalnya itu dibakar di tengah laut, ada yang dijungkir balikkan. Bagaimana orang yang menyiapkan di dunia barangkali sisa umurnya tinggal 40 tahun sampai rela nyawanya seperti itu? Tapi kenapa untuk menyiapkan hidup di kubur yang bisa jutaan tahun itu malah nggak terpikirkan? Yang hidup di akhirat yang tidak ada batasnya, yang kholidina fiha abada, itu tidak menjadi fokus akan bercukup di samping. Nah, kenapa sampai demikian? Sebenarnya orang Indonesia ini merata sampai kemana-mana, ketemu orang Indonesia, sampai ujung Eropa, sampai tempat-tempat yang dingin, sampai di Amerika Utara yang kadang minusnya sampai 20 derajat. Banyak juga Indonesia di sana.
Ada di Jepang, ada di Korea, yang di Asia Timur, ada di Asia Barat, ada di Asia Tengah, ada di Afrika. Panahnya seperti apa, tetap aja itu dilakukan. Padahal itu hanya niatkan di dunia kira-kira hanya sampai usia 70 tahun. Seandainya kita itu menggunakan rasio kita sedikit saja, atau kita misalnya paham hitung-hitungan matematika yang sederhana, misalnya namanya 70 tahun di dunia, itu dibandingkan taruh sekian ratus ribu di alam kubur, itu mestinya kan lebih memprioritaskan yang di alam kubur kan, persiapannya itu. Apalagi kalau dibandingkan dengan yang di akhirat yang kholidina fiha abada, yang selama-lamanya. Tapi kenapa hampir semua kita itu terpengaruh oleh cara hidup yang tidak percaya sama kehidupan di alam kubur, yang tidak percaya sama kehidupan di alam akhirat? Ya mungkin karena tidak kasat mata itu, tidak bisa langsung dinikmati sekarang. Tapi yang sifatnya dunia sekarang, sementara, itu betul-betul menarik. Sampai kemana saja dilaksanakan. Misalnya malam-malam jam 2 malam itu dibangunkan. Misalnya itu ada profesi dokter spesialis opsi misalnya, untuk nulungi ibu yang bersalin, untuk melahirkan itu, di bel jam 2 malam. Ini ada yang persoalan mau melahirkan di rumah sakit ini, mesti bangun dia berangkat itu. Karena apa? Dia yakin nanti berapa rupiah ketika nolong itu. Iya kan? Coba untuk hidup di alam kubur kira-kira 1 juta tahun, itu kira-kira kalau dihitung dengan rupiah itu seberapa? Tapi kenapa tidak secara sungguh niatkan untuk kehidupan besok di alam kubur, apalagi di akhirat yang selama-lamanya? Coba Mas Kiai dibuka di surat Al-Baqarah ayat 13 itu. Jangan-jangan kita terpengaruh oleh surat Al-Baqarah ayat 13 itu. Al-Baqarah ayat 13. Ya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Terbalik-balik kan? Kalau diajak beriman, nanti kalau kita menjelang Sabtu maut, kalau iman amal soleh nggak beres, kita sudah mulai disiksa nggak karuan. Begitu nanti meninggal masuk alam kubur, berarti awal penyiksaan selamanya di kubur itu. Begitu nanti di akhirat selama-lamanya di neraka. Dijak iman itu mengatakan, apa saya suruh buat seperti orang-orang bodoh itu beriman? Padahal sebetulnya yang bodoh itu mereka yang mengatakan itu. Terbalik-balik kan? Mungkin sekarang banyak yang mengatakan, jadi orang-orang itu yang dicari apa? Setiap minggu malam kok kumpul di Sandi-Sari. Mungkin mereka mengatakan pada kita, ini orang yang sudah tidak nalar itu ya.
Kenapa? Karena tidak ada iman, adanya kehidupan besok di alam kubur. Tidak adanya iman, besok yang di akhirat kholidina biha abada. Jadi kalau diajak beriman, malah mengatakan masuk mau beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh. Padahal mereka sendiri sebenarnya yang bodoh. Cuma mereka tidak menyadari. Yang ayat 283 di Al-Baqarah itu ada di bagian tengah 282. Karena ini yang panjang sekali. Tadi dibaca itu yang bagian tengah tentang ini tentang hutang piutang. Tapi ada di situ yang namanya kalau tidak bisa mencatat buta huruf itu suruh itu namanya safiha. Nah, itu yang ada kata safiha 282. Coba potongan yang mana Mas Kiai dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, fa in kana ladzi alaihil haq فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. Yang potongan tadi diterjemahkan. فإن كان Ya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mendiktekannya, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan jujur. Ya. Itu kalau misalnya jual beli tidak bisa menulis, itu suruh menuliskan. Itu dikatakan di situ kan, fa in kana ladzina alaihil haqqu safihan al dhaifan. Safihan itu kan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh kenapa? Nggak ngerti hitungan, nggak ngerti bahasa tulis. Itu harus ditolong gitu. Nah, cuma persoalannya sekarang ini seringkali bukan bodoh dalam artian tidak ngerti hitungan, tetapi karena tidak yakin adanya kehidupan di alam kubur, tidak yakin adanya kehidupan besok di alam akhirat. Jadi seakan-akan seluruh aktivitas dunia ini itu hanya untuk menyiapkan habis di dunia ini. Setelah itu ya sudah selesai, gitu kan? Padahal itu nanti baru kita memasuki menjelang satu maut itu sudah nggak karuan itu. Coba yang di sini kemarin belum dibaca, yang surat 75, surat Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah, surat ke-75. Ya. Ayat 26 sampai 35. Itu gambaran bagaimana nanti terjadi sakaratul maut. Dan semua yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran itu pasti terjadi, pasti benar itu. Dan kebenarannya 100%, kebenarannya mutlak itu. Jadi bagi yang beriman seharusnya all out menyiapkan itu. Sudah ketemu Bapak Ibu? Silakan Mas Kiai.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Ya, diterjemahkan pelan-pelan. Tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya. Satu ayat dulu. Kala idza balaghatit tarofi. Sekali-kali tidak demikian. Apabila nyawa sudah sampai di kerongkongan. Kerongkongan itu di mana? Di tenggorokan. Biasanya nyawa itu kan urut nyambutnya dari bawah kan? Sudah sampai kerongkongan. Terus gimana? Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Apa ada yang bisa menyembuhkan? Karena kulunadin dari betul. Jadi itu kepastian. Pasti akan terjadi. Orang sehebat apapun, orang sepintar apapun, orang ahli kesehatan sejahat apapun, namanya mati hanya persoalan waktu saja. Itu kepastian. Siapa yang bisa nolong? Kalau kisah dalam Al-Quran, yang namanya Namrud itu kurang hebat apa? Yang namanya Korun kurang hebat apa? Yang namanya Fir'aun kurang hebat apa? Ya. Abu Jahal, Abu Lahab. Terus sekarang yang super power dunia itu, ibaratnya kalau mengumumkan melalui media cukup 10 menit, itu mengumumkan negara tertentu harus dihancurkan, itu cukup memberitahukan 10 menit, loh hancur semua nanti berikutnya. Karena kekuatannya tadi. Tapi apa bisa menolak dari kematian? Tidak bisa. Pasti terjadi kematian itu. Terus? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Harus sadar. Itu digambarkan nanti sekejap itu diperlihatkan. Flashback sebentar sekali apa yang sudah dilakukan dan bagian nanti masa depannya. Itu baru betul-betul dia sadar. Sehingga orang sampai seperti Korun sampai mengatakan bahwa dia itu Tuhannya yang maha tinggi, yang maha kuasa. Tapi begitu mau ditenggelamkan ke dalam bumi, itu baru sadar. Fir'aun juga begitu, Namrud juga begitu. Jadi seluruh makhluk dunia ini, ketika sekarang belum menyadari, itu hanya pesan menanti ketika menjelang Sakaratul Maut. Hanya itu saja. Begitu satu maut baru betul-betul menyadari, tapi sudah tidak ada gunanya apa-apa. Terus? Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Itu menggambarkan betapa beratnya siksaan sakaratul maut jika iman amal-amalnya nggak beres. Sampai menggigil, sampai lengket antara apa ini? Antara dua dengkulnya, dua kakinya, dua lututnya. Nah, apa kita juga nanti sadar ketika sudah datang seperti itu? Baru kita sadar ini. Apa menanti datangnya Sakaratul Maut? Baru kita sadar.
baru pentingnya memahami Quran. Padahal seharusnya Quran ini dipahami ketika kita mulai menjelang balik sampai kita betul-betul awal punya tanggung jawab ini. Misalnya Quran kita pahami dulu keseluruhan. Tapi nanti kalau misalnya sudah sampai sakaratul maut, paham Quran pun tidak, apalagi ngamalkan. Nah, baru terasa betul itu kan. Terus kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihadap. nah, tidak akan pergi kemanapun, hanya satu tempat kembali, hanya kepada Allah. Terus Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan sholat. nah, ketika di dunia itu fala sodako wala sholat. Loh sekarang itu banyak loh Bapak Ibu, orang yang tinggal rumahnya itu mepet masjid, mepet tempat-tempat kajian, itu begitu mulai waktunya sholat, itu malam pagi. Waktunya waktu pengajian malam pagi, begitu nanti selesai pengajian, dia baru pulang gitu. Banyak yang begitu kan? Tetapi kalau masalah yang kasat mata, buat duit yang Eropa, yang Jerman, yang Belanda, yang Jepang, diburu sampai berminggu-minggu dalam perjalanan. Kira-kira terdasar dengan dia, ya kan? Orang sehebat B.J. Habibie aja, ketika ditinggal wafat oleh Ibu Ainun Habibie, kemudian seringkali malam hari terus kontemplasi, banyak dikir baca Quran itu, sampai suatu malam dia menyadari, kenapa tidak dari muda dulu berangkatkan hidupnya semua dari Quran. Seakan melakukan prestasi yang menjadi orang terhebat di dunia dari segi pesawat terbang. Itu merasa nggak ada gunanya begitu. Itu tinggal berapa bulan ketika datangnya sakaratul maut. Lah terus kita yang tidak sehebat B.J. Habibie nanti apa dapatnya kita? Iya kan? Coba di antara kita misalnya, Pak, nanti berangkat jam 1 malam ke Surabaya, di sana disediakan uang 500.000, nggak sampai 1 juta. Tapi seluruh biaya kok di gitu. Itu udah berangkat loh Pak. Padahal cuma 500.000 loh. Ini akhirat selama-lamanya sama sekali nggak disiapkan. Terus? Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kadzaba wa tawalla. Ya, mendustakan dan berpaling. Orang percaya diomong. Ini padahal firman Allah dan pasti benarnya. Lah kalau sudah nggak percaya sama firman Allah, lah terus apa yang dipercaya? Nah kemudian kita perlu juga sedang membicarakan yang dimaksud iman kepada Al-Quran itu yang seperti apa? Yang jadi rukun, salah satu rukun iman gitu kan? Apa yang cara beragama itu sak senengi dewi-dewi gitu kan? Selera-selera itu kan yang Quran yang disenengi ya di motor nih orang ya orang, nek sampai dilakukan itu enggak. Nanti sampai meninggal bentuk gimana kira-kira? Terus? Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Terus? Celakalah kamu, maka celakalah. Nah itu Allah laka, Pak Allah, tuma Allah laka, Pak Allah. Paling tidak itu nanti pada 4 situasi yang betul-betul kritis sadar mengatakan itu. Pertama, ketika malaikat maut penjemput nyawa datang, mengatakan laulalaka laulah, celaka betul-betul celaka. Begitu datang malaikat mau datang baru sadar, nek celaka. Diingatkan di dunia nggak mau gitu. Setiap minggu malam itu alasan terus alasan ini. Barengi ini 1001 semua menjadi alasan. Tapi begitu malaikat mau datang
baru sadar, aula laka fa aula, celaka. Kedua, ketika sudah dikubur, sudah mengalami siksa kubur, merasakan betul. Yang ketiga, begitu yaumil ba'ats dibangkitkan kembali, harus mempertanggungjawabkan amal. Aula laka fa aula. Dan yang keempat, ketika sudah di neraka, aula lagi gitu ya. Sebagai kenapa ngatakan awalnya nggak sekarang pun masih seger meger, usianya masih 50 tahun, 60 tahun. Bisa nggak penyesalan kita diajukan 40 tahun sebelumnya? Ya kan? Jadi kira-kira dari malaikat sangkul mau datang itu diajukan penyesalan kita 30 tahun sebelumnya gitu kan, biar bisa siap-siap gitu. Supaya nanti tidak ingat di tempat-tempat lagi loh. Nah itu tadi gambaran bagaimana Allah menggambarkan situasi kondisi di menjelang Sakaratul Maut. Jadi orang sehebat apapun, sesombong apapun, itu hanya sebentar sombongnya itu. Begitu malaikat semua datang, sudah hilang semua sombongnya itu. Udah kongel semua ini cara Pak Selamat itu. Terus Mas Kiai, ini yang surat 70 Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij ayat 10 sampai ayat 18. Itu ketika di dunia punya apa-apa tidak mau gunakan untuk fisabilillah. Nganggap itu kekayaannya. Padahal yang namanya dikatakan orang kaya itu hanya dia itu dikasih oleh Allah, dia mau bersyukur apa tidak. Kalau nggak bersyukur yang terjadi sebaliknya. Surat Al-Ma'arij surat ke-70 mulai ayat 10. Al-Ma'arij ayat 10 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yas'alu hamimun hamima yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi idzin bibanihi. Mas Yai bacanya per ayat diterjemahkan. Jadi enggak terlalu panjang. Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. Ya. Kenapa kok besok itu jadinya wala yas'alu hamimun hamima? Kenapa? Semuanya sibuk sendiri-sendiri. Udah nggak sempat itu menanyakan yang lain. Apalagi besok dia bertanggungjawabkan amal. Yang baru ada kebakaran aja, ya membawa yang merasa dibawa itu anaknya yang masih kecil bayi, setelah sampai di luar ternyata itu bule yang dibawa atau bantal. Saya mau saking bingungnya itu. Nah, masa kita nggak menyiapkan untuk kondisi semacam itu gitu. Terus yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi idzin bibanihi. Sedang mereka saling melihat pada hari itu. Orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. coba anaknya dibantu mobil, padahal anaknya sudah menanggung diri sendiri. Namanya anak, bapak, ibu, seterusnya itu baru berguna ketika di dunia ini sama-sama di jalan Allah. Kalau sudah sampai akhirat, sudah sibuk sendiri-sendiri. Kecuali anak yang soleh, kemudian dia kirim pahala pada orang tua karena dia sebagai anak yang soleh. Tapi kalau anaknya tidak soleh, tidak solihah, nanti begitu diberikan ke neraka, bisa nggak yang ditebus dengan anak saya?
kaya masih dunia rumangsane anake gitu. Ya kan? Padahal sudah nggak ada hak itu. Terus yang lainnya 12. Wa sahibatihi wa akhihi, dan istrinya dan saudaranya. Saking bingungnya. Wis nek gua anak ora cukup, istriku ya wis ditambah. Sedulurku iya gitu kan. Mana ada istri yang mau ngidolin rokok? Iya kan? Mana ada saudara yang mau untuk ganti tempat di neraka. Itu cuma menggambarkan betapa bingungnya orangnya. Saya berarti apapun punyanya direlakan untuk menebus siksa neraka. Terus Wa fasilatihi allati tu'wih, dan keluarga yang melindunginya di dunia. nah, ketika di dunia itu kan banyak orang-orang pimpinan yang mengatakan wis lakonono, engko nek dosa aku sing nanggung gitu kan. Wis ora apa-apa kuwi gitu kan. Lalu sekarang itu gimana? Ya cuma persoalan pimpinan negara 5 tahun. Koyo-koyo wabeh, nggak perlu pakai dosa, nggak perlu pakai aturan, semua dihalalkan itu. Padahal itu hanya berapa tahun loh Bapak Ibu. Nggak ingat besok itu datang malaikat maut itu. Nggak ingat besok akan jutaan tahun di alam kubur. Nggak ingat besok itu yang di akhirat selama-lamanya. Terus gimana kalau orang Islam dan semuanya pikiran seperti itu? Tidak yakin pada kebenaran Al-Quran. Bagaimana yakin Al-Quran nggak dianggap penting? Bagaimana bisa ngerti gitu kan? Karena tidak pernah memahami Al-Quran. Kenapa nggak memahami? Merasa nggak penting. Yang penting itu yang hanya kesenangan dunia gitu. Terus Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih, dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. ya kalau ditebus dengan anaknya nggak bisa, ditambah istrinya nggak bisa, ditambah saudaranya tidak bisa, ditambah orang-orang yang dulu dia menanggung dosanya nggak bisa. Wis seluruh semua yang di bumi ini bumi jolin rokok. Padahal bumi ini sopon. Iya kan? Ini cuma ini loh gambarnya betapa penyesalannya itu sampai demikian rupa. Ya, lanjut. Karena innaha lazah, sama sekali tidak, sungguh neraka itu api yang berkejauhan. Nah, artinya apa? Sama sekali tidak bisa. Mau diganti dengan apapun tidak pernah bisa. Yang namanya itu hanya iman dan amal soleh. Dan itu dilakukan ketika masih di dunia ini. Ketika sudah keluar dari dunia, sudah nggak ada lagi kesempatan untuk beramal. Terus Nazza'atan lisyawah, yang mengelupaskan kulit kepala. ya itu kalau namanya siksa neraka itu digambarkan kalau ini ya delamaan kaki ini baru menyentuh menginjak, itu seluruh otaknya sudah rontok sudah. Itu bilangnya baru siksaan yang ringan. Jadi walaupun ringan kalau bisa nggak usah nyoba. Jadi syaratnya sungguh-sungguh itu. Terus Tad'u man admar wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Satu ayat lagi. Wa jama'a fa'aw'a, dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Iya. Tadi kan orang yang disebut itu orang kaya, orang kaya. Itu sebetulnya hanya Allah menitipkan pada dia. Dia diuji dengan harta itu.
diuji dengan anak, diuji dengan keturunan, diuji dengan segala macam ini. Lulus apa tidak? Kalau soal bukan fisabilillah, berarti nggak lulus diuji dengan harta. Padahal nanti semuanya dipertanggungjawabkan sedetail-detailnya. Dari mana harta didapat dan bagaimana digunakan. Apalagi besok di akhirat. Kalau sekarang di dunia itu sudah banyak yang sulit mempertanggungjawabkan di KPK ya. Atau BPK atau BPKP atau Irjen. Itu wis do bingung kok. Nganti dititip-titipke lho kuwi. Lho apalagi besok di akhirat gitu loh. Kelihatannya di dunia itu wah kaya-kaya pun itu. Tapi kalau betul-betul enggak halal cara mendapatkannya dan digunakan tidak untuk fisabilillah, itu hanya persoalan yang menyebabkan nanti ke neraka sedalam-dalamnya dan selama-lamanya. Jadi jangan dikira kalau orang meninggalkan harta tanpa dengan cara yang betul, dengan yang betul itu bisa menyelamatkan. Itu akibatnya bisa begini. Terus Mas Jayadi yang sebelah sini kemarin belum dibaca juga ya. Mulai yang mana yang belum? Mungkin ini Sajdah 12. Mulai dari itu nomor 3. Ya, surat Sajdah 32 ayat 12. Ini sebagian kecil ya sebagai sampel bagaimana kita nanti menjalani hidup setelah hidup di dunia ini. Tadi baru menjelang Sakaratul Maut sampai gambaran sedikit besok di akhirat. Surat ke-32 surat As-Sajdah. Ayat 2. Surat As-Sajdah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Setelah di hadapan neraka berdosa, ingin kembali ke dunia, nek perlu ngajine orang gur minggu malam. Saben dino yo gelem gitu. Asal dikembalikan ke dunia. Wis pagi-pagi jam, kalau perlu bukan jam 4, jam 3 berangkat ke masjid nggak apa-apa gitu. Dan tiap pagi gitu. Ya, gitu. Itu hanya bentuk penyesalan saja. Nah kalau sekarang kita bisa berubah hidup kita, itu yang betul-betul yang namanya orang yang falah, orang yang bahagia, orang yang berhasil, orang yang sukses itu. Oke. Terus berikutnya bawahnya ya. Surat ke-35 Surat Al-Fatir ayat 37. Enggak perlu pakai penjelasan panjang-panjang, Quran sudah dimudahkan oleh Allah kan? Surat Al-Fatir surat 35 ayat 37. Al-Fatir 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarkhuna fiha Rabbana akhrij
أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Jadi ketika di dunia ini itu sampai bolak-balik dibuatkan surat undangan, tidak mau juga datang, melalui WA juga dibaca, tapi kok nggak bisa tembus ke kemauan itu, kelewat terus itu, terus diparani juga nggak mau, seakan-akan yang butuh itu malah yang ngajak itu, malah kapoi kapan aku apa kalau melu gitu. Dulu mongso hebat sekali nggak mau ngaji gitu, tapi ketika udah sampai neraka, ingin kembali hidup di dunia, ingin beramal soleh, ingin berbuat baik. Nah, coba itu. Nanti hampir semuanya begini. Maka kan banyak kan teman-teman kita itu pagi siap ngaji, sore ngaji. Begitu habis waktu waktunya berangkat, nggak jadi berangkat itu. Mohon maaf ya, bersamaan dengan ini gitu. Tuh. Ngaji kok ketika tidak bersamaan loh, kok ada waktu yang tidak bersamaan? Kalau semua orang punya banyak kegiatan kan, dan setiap pada bersamaan nggak jadi ngaji, ya kapan jadinya ngaji itu? Namanya kan untuk sambil itu kan. Loh, padahal seharusnya itu yang paling pokok itu. Nah, terus berikutnya. Ya. Surat ke-42 ayat 44. Surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Itu gimana kok Allah membiarkan orang sesat? Ya karena diajak nggak mau diajak memahami Quran, nggak mau jangan ngamal sih. Baru melihat orang ngaji setiap pagi ke masjid itu sudah susah seperti sulit bernapas itu. Kok ya bisa-bisanya tiap pagi ke masjid itu. Ini baru lihat orang loh, nggak ngelakoni loh. Tapi ketika sampai di akhirat neraka, gimana ya caranya supaya bisa kembali ke dunia lagi? Ya nggak pernah bisa. Ya, satu tempat lagi yang surat Munafikun ya, surat 63 ayat 9-10, ayat 10 ya. Ya, surat Al-Munafikun. Iya.
Al-Munafikun Ayat 10 aja. 10. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ketika masih hidup di dunia, masih ada kesempatan untuk zakat, infak, sedekah, gunakan waktunya, tenaganya, kesempatannya, masih leluasa tidak mau. Menggunakan waktunya menghafal Quran nggak mau, gunakan kesempatan untuk sholat nggak mau infak, nggak mau zakat, nggak mau sedekah, nggak mau berkorban, kecuali korban perasaan ya. Nggak mau berkorban. Tapi begitu malaikat mau datang, minta ditunda barangkali bisa beberapa bulan. Kasih kesempatan lah. Kalau kecing sawah itu di Solo kapan di Makape, kan tahu sopo tuh di Solo. Tapi ngomongnya gitu loh. Nek tuh di Solo aja, etan desa kok klon desa gitu kan. Jadi koyo-koyo gitu. Supaya ditunda kematiannya, mau sodako. Pak sodako ingin bersedekah, tapi semuanya itu tidak akan pernah bisa. Makanya karena namanya malaikat mau datang itu kita nggak tahu. Padahal Allah perintahnya itu wala tamutunna illa wa antum, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan. Sekarang itu malah bangga sekali di mana-mana. Kemarin itu masih kerja ke sawah, kok hari ini udah meninggal. Oh kemarin itu dia masih kerja ke Surabaya, kerja ke Semarang, baru pulang udah meninggal. Dan terus kerja itu kalau untuk kerja fisabilillah, insya Allah surga. Kalau kerjanya mengumpulkan materi, terus disimpan, nggak ditulis dengan Allah, ini kan sama dengan menyimpan api neraka. Iya kan? Makanya ketika kasih kesempatan tidak mau menggunakan rumahnya, kendaraannya, apa itu, alhamdulillah nggak mau. Jadi begitu malaikat mau datang, cara saya ini serapoklah sudah pengajaran yang makhluk, nggak apa-apa saja menyiapkan semuanya. Ya sudah nggak bisa malaikat mau sudah datang, iya kan? Ketika malaikat belum datang, ditawari presiden nggak pak pengajian di rumahmu? Oh ini masih barengi, lo kok barengi kok terus itu? Karena nggak yakin gitu loh, nggak yakin. Maka kenapa sekarang sing jenenge tempat-tempat untuk kajian Baitullah Masjid itu relatif nggak lebih bagus dari rumah-rumah perorangan. Karena merasa sing selamatkan rumah tempat tinggal. Padahal kalau nggak digunakan fisabilillah, itu hanya menyiapkan tempat di neraka saja. Apapun yang kita kumpulkan, ya kan? Nah, ini tadi baru sebagian sangat kecil sebagai sampel, contoh-contoh bagaimana kehidupan realitas yang akan terjadi. Makanya tadi dari awal, seandainya kita hidup 70 tahun, itu berapa tahun yang kita all out betul-betul menyiapkan untuk menjelang sakaratul maut.
belum nyiapkan besok di alam kubur, belum besok di alam apa itu mulai umur piro gitu, mulai berapa lama kita akan menyiapkan itu. Kalau ngikut Nabi, begitu jadi Nabi, jadi Rasul, sampai wafat itu 100% untuk fisabilillah. Nah, coba masing-masing kita kira-kira mulainya kapan? Besok. Jadi ini saya kira Bapak Ibu sudah cukup maklum, dan sekedar untuk contoh saja beberapa yang sudah kita pahami pagi hari ini, malam hari ini. Nanti kalau mau melanjutkan besok pagi sholat subuh kita lanjutkan di masjid balai desa, balai kelurahan. Kalau mau lagi besok malam di masjid Al Mubarak tempatnya Pak Kirno. Nah itu bagian selamatnya di acara terus itu. Atau malam Jumat di Purman Pertamina. Silakan yang kira-kira memungkinkan, yang pernah, yang kira-kira nggak punya acara lah kapan ya. Kalau semuanya punya acara. Demikian Pak Ketua, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf dan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Bapak sekalian, kajian kita beberapa ayat dari beberapa surat yang esensinya adalah menunjukkan jangan sampai kita ini menyesal, karena sesal kemudian tiada berguna gitu. Untuk itu maka kemudian mari kita berusaha dari sekarang ini untuk mengumpulkan bekal kalau sewaktu-waktu kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan niati mau beramal soleh dan mohon kepada Allah supaya diberikan kemampuan untuk itu, insya Allah kita akan digampangkan. Semoga kita diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan petunjuk sehingga kita bisa menjalani ketentuan aturan-aturan Allah dan Rasulnya ini dalam kehidupan kita. Mengatakan karena waktunya sudah cukup malam, mungkin tidak ada tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan mungkin disimpan dulu untuk kita ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup pengawasan ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Menaik badai kundur, kaulah teriakan dua kundur, diberikan motor margin atas dalam hukum tiaba-tiaba. Boten samumpar mampir ya. Nah, pun dalu mereka. Mau Pak Tuan, mau nginep di masjid kelurahan biar jadi kakak kelat. Ibu Bapak tetap disampaikan kalau mau ikut kajian setiap pada sholat subuh ini di Masjid Darul Mutakin Arubayan, Masjid Kelurahan. Sudah masuk juz ke-28 sekarang ini. Kirang langunipun diurbangukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infaknya belum kan? Infak belum. Iya. Kesupen Ibu Bapak sekalian, peroleh
perolehan infak pada malam hari ini sebesar mana tadi? Sebesar 701.000, sehingga total infak yang terkumpul sebesar 5.799.000. Nyuwun ngapunten kesupen.